Hai, berjumpa lagi dengan kita di Insan Medika. Baik, hari ini kita akan menjelaskan SOP tentang pemberian nutrisi itu dengan cara pemberian nutrisi pada NGT atau sonde ya. Jadi di sini kita bukan untuk melakukan prosedur pemasangan, tapi pemberian makanan lewat NGT atau sonde ya. Dimana di sini untuk tujuannya dia untuk dengan pasien-pasien yang koma, tidak bisa makan ya, bed rest total, mungkin dengan seperti pasien stroke ya. Di sini saya akan jelaskan tentang prosedur tentang pemberian makanan lewat sonde ya. Yang pertama itu adalah ada dua jenis alat yang berbeda. Yang pertama itu adalah yang ini. Ini adalah selang NGT, dia yang silikon, dia itu 1 bulan ya. Terus yang kedua ini adalah untuk selang NGT yang untuk 1 minggu atau 7 hari. Nah, untuk ukurannya bermacam-macam. Saya menggunakan yang 18 Fahrenheit, ukurannya 18 ya. Terus yang kedua adalah ini speknya. Pastikan untuk speknya adalah dengan ujung yang paling panjang, karena spek 50 sih ada 2 macam. Yang ini untuk khusus untuk pemberian makanan lewat NGT. Untuk pemberian makanannya itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita masukkan makanan ke selang NGT ya. Yang pertama harus kita masukkan air dulu biar tidak terjadinya kesumbatan. Contohnya adalah sumbatannya di sini ya. Karena ini ada lubangnya sangat kecil, jadi kalau kita sebelum masukkan makanan tidak boleh harus dengan bubur dulu, kita harus menggunakan air hangat dulu ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan air hangat dulu, mungkin 20 atau 50 cc. Terus yang kedua adalah memasukkan makanan, itu baik bubur, makanan apapun ya. Intinya dalam pemasukan makan ini adalah dengan makanan yang lembut ya, tidak lembut dan harus di blender kalau emang ada asupan makanan seperti nasi, sayur, daging maupun makanan ya. Yang ketiga yaitu dengan kita pembilasan minimal adalah 50 cc atau sampai 100 cc. Baik, itu untuk tentang penjelasan tentang pemberian makanan NGT atau sonde. Untuk tindakan selanjutnya, biar lebih jelasnya kita akan lakukan prosedurnya oleh perawat profesional kita. Oke, kita lanjut aja ke tindakan selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Suster Charisma Agamanda Zamana. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Saya di sini berperan sebagai perawat. Halo, saya Suster Dila Dapelu. Saya berasal dari Ambon. Asal sekolah saya SMK Palmahan Nusa. Saya berperan di sini sebagai pasien. Selamat sore Oma, perkenalkan nama saya Suster Echa. Saya mohon izin ya Oma untuk memberi makan Oma melalui NGT. Gunakanlah handscoon sebelum memulai prosedur. Langkah awal dari prosedur adalah memberikan air terlebih dahulu sebanyak 20 cc sebelum pemberian makan membilas saluran NGT dari pasien. Klem selang nasogastrik dari pasien dan membuka penutup selang. Setelah selang terbuka, masukkan air secara perlahan tanpa melepas pendorong spet dan diklem kembali. Selanjutnya adalah memberikan makanan pasien sebanyak 100 cc. Dalam tahapan pemberian makanan diberikan secara berkala yaitu per 50 cc. Turunkan sedikit pendorong spet sebelum memasukkan ke selang. Ambil selang dan klem kembali sebelum membuka penutup selang. Sambungkan spet dan selang dengan posisi spet 180 derajat dan lepas pendorong spet agar makanan masuk dengan sendirinya. Klem kembali selang saat makanan sudah masuk ke tubuh pasien dan menutupnya kembali selang setelah spet terlepas.
Ulangi hingga makanan pasien habis. Setelah pemberian makanan 100 cc dilanjuti dengan pembilasan air sebanyak 50 cc dan diklaim kembali selang untuk memasukkan spet. Lepaskan pendorong spet, biarkan air mengalir hingga habis dengan sendirinya tanpa dorongan, lalu diklaim kembali untuk melepas spet dengan selang dan menutup kembali selang agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam selang. Setelah prosedur selesai, bersihkan selang menggunakan tisu dan melepaskan handscoon, dilanjuti dengan membereskan alat-alat yang bersih maupun yang kotor. Permisi ya Oma, pemberian makanan melalui NGT-nya telah selesai. Saya mohon izin pamit dulu ya Oma. Oke, itulah tentang prosedur cara pemberian nutrisi dengan cara pemberian pada selang NGT atau yang dinamakan sonde. Baik, untuk hari ini cukup sekian tentang prosedur itu. Oke, kita lanjut aja. Selamat ketemu di hari esok ya, tentang prosedur, cara pembarutan luka, dan cara perawatan luka pada pasien. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa kembali.